Apa itu Gandharwa Weda? Kitab Gandharwa Weda adalah kitab yang berisi tentang berbagai aspek ilmu seni. Beberapa buku penting yang termasuk ke dalam Gandharwa Weda. Di antaranya adalah yang pertama yaitu Natya Sastra, meliputi Natya Wedagama dan Dewada Sasahasri. Lalu yang kedua ada Nasa Narwa dan ketiga ada Rasarat Nasa Muscaya. Dan masih ada lagi beberapa buku penting yang termasuk ke dalam Gandharwa Weda. Lanjut kita sekarang masuk ke kitab Natya Sastra. Kitab Natya Sastra ditulis oleh Bharata. Natya berarti tari-tarian. Karena itu, isinya pun jelas menguraikan tentang seni tari dan musik. Sebagaimana diketahui musik, tari-tarian, dan seni suara tidak dapat dipisahkan dari agama. Bahkan Siwa terkenal sebagai Siwa Nataraja, yaitu dewa atas ilmu seni tari. Dari kitab itu diperoleh keterangan tentang adanya tokoh penting lainnya, Wrida Bharata dan Bharata. Wrida Bharata terkenal karena telah menyusun sebuah Gandharwa Weda dengan nama Natya Wedagama atau dengan nama lain Dewada Sasahasri. Natya Sastra itu sendiri juga dikenal dengan Satasahasri. Adapun Bharata sendiri membahas tentang rasa dan mimik dalam drama. Datila juga yang isinya membahas tentang musik. Atas dasar kitab-kitab itu, akhirnya berkembang luas penulisan Gandharwa Weda, antara lain Natya Sastra, Rasarnawa, dan Rasarat Nasa Muscaya. Sekarang kita masuk ke dalam budaya dan seni. Budaya merupakan bentuk plural dari kata budi, budaya, yang berarti keluhuran dan kecerdasan pikiran. Melalui budaya dihadirkan kebajikan, menjauhkan kejahatan. Budaya mengembangkan kebajikan dan mengendalikan kejahatan. Dalam budaya dikembangkan ilmu pengetahuan serta metodologi yang tepat untuk hal tersebut. Sedangkan seni adalah salah satu produk dari budaya. Terdapat berbagai macam seni, misalnya musik, lukis, ukir, tari, dan sebagainya. Terdapat perbedaan yang jelas antara seni yang bersifat sakral dengan seni yang bersifat profan. Perbedaannya antara lain, yaitu yang pertama, seni sakral. Seni sakral tidak pernah disewa. Seni ini ditunjukkan hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Seni sakral berfungsi sebagai pelaksana atau pemuput karya. Pelakunya menggunakan alat-alat perlengkapan upacara yang khas. Beberapa jenis seni wali profan ada juga yang mapasupati, seperti seni tari Sanghyang. Tetapi kebanyakan tidak bertujuan untuk memiliki kekuatan gaib untuk menarik penonton, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pelaksana upacara. Beberapa contoh dari seni sakral atau wali, yaitu seni tari rejang, suara wargasari, tabuh gambang, dan bangunan Padmasana. Selanjutnya kita akan membahas seni profan. Yang pertama, biasanya dipertunjukkan untuk mendapatkan upah atau disewa, baik dalam hubungannya dalam upacara keagamaan atau tidak. Yang kedua, umumnya untuk hiburan, tetapi terkadang hanya dipertunjukkan dalam waktu karya juga berfungsi sebagai seni bebali. Yang ketiga, tidak harus mempergunakan perlengkapan upacara, kecuali bila berfungsi sebagai seni bebali. Yang keempat, pada zaman dahulu, seni ini kebanyakan dipasupati, karena bertujuan untuk memiliki kekuatan gaib dalam rangka mempengaruhi penonton. Jenis seni ini sekarang sudah jarang dipasupati, kecuali barong dan rangga. Yang kelima, contoh jenis seni mepasupati yaitu barong dan rangga yang ada di Cudamani halaman 7. Selanjutnya ada tujuan dan makna seni. Penampilan dan keberadaan seni keagamaan pada umumnya selalu dikaitkan dengan upacara keagamaan, karena seni pada zaman dahulu hanya difungsikan untuk itu. Pementasan seni keagamaan dipergunakan sebagai media persembahan dan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan Tuhan berkenan memberikan perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup pada umatnya. Yang pertama, ada budaya menghadirkan kebajikan dan menjauhkan kejahatan. Wishwani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yat Badram Tanah Asua, yang berarti Ya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan semuanya, semoga Engkau menjauhkan kami dari
dari semua kejahatan dan berkailah kami dengan kebaikan yang bermanfaat bagi kamu. Yang ada di Yajurveda 30.30.3. Yang kedua, tahanlah diri dari kejahatan dan peroleh kebaikan atau jasa. Parimakne ducaritat badaswama sucarita baja, yang berarti, ya Agni, tahanlah diriku dari perbuatan-perbuatan jahat dan tunjukkan ke arah perbuatan-perbuatan yang berfaedah, yang ada di Yajurveda 4.28. Selanjutnya kita akan membahas seni suara. Yang pertama, mempelajari nada-nada, bunyi, dan kitab suci Samaweda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lagu atau irama Samaweda atau termasuk juga kitab suci Rengweda dan yang lain. Hendaknya merdu seperti suara burung bernyanyi. Buatlah lagu-lagu keagamaan dan nyanyikanlah dengan mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, contoh seni suara yang bersifat sakral. Yang pertama ada Wargasari, kedua ada Gening Sangyang, yang ketiga ada Sekar Madya, yang keempat ada Sekar Agung, dan kelima ada Sloka atau Palawakya. Yang ketiga ada contoh seni suara yang bersifat profan, yaitu Sekar Alit dan Gending Daerah. Lalu yang pertama ini ada belajarlah nada-nada musik atau gamelan, suara syame, sloka syame, yang berarti hendaklah Anda berjalan nada-nada seni bunyi-bunyian atau musik dan pengubahan lagu yang berada di Yajurveda 38.1. Yang kedua, nyanyikanlah dalam nada-nada yang berbeda. Gaye, sastra, wartani, yang berarti kami menyanyikan mantra-mantra Samaweda dengan ribuan cara yang ada di Samaweda 1829. Lalu ada Ube Waca Wadati Samaga Iwa Gayatram Catras Nubatam Chanu Rajati, yang berarti guru menyanyi dengan nada-nada yang berbeda seperti seorang perapal Samaweda yang menghidungkan mantra dalam irama Gayatri dan Tristup yang berada di Rigveda 2.43.1. Yang ketiga yaitu nyanyikan mantra-mantra untuk Tuhan Yang Maha Esa, Samaweda 388. Indra Samagayata, artinya, wahai para penyanyi, nyanyikanlah Samaweda bagi Sang Hyang Indra. Yang keempat yaitu bernyanyi atau berkidung dengan paduan suara. Sakaya Anisidata Unanaya Pragayata, artinya, ya teman-teman, duduk dan nyanyikanlah lagu-lagu dalam paduan suara bagi dewa. Seni tari, menari, menyanyi, dan tertawa, bersukaria diamanatkan dalam kitab suci Weda. Menari bersama keluarga tidak lain adalah dalam rangka memupuk dan memperkuat tali persaudaraan. Tarian menjadi indah bila diikuti dengan gamelan dan kendang. Contoh seni tari yang bersifat sakral yaitu tari rejang, tari pendet, baris, sanghyang, bedaya semar, tortor, dan gantar. Contoh seni tari yang bersifat profan yaitu tari wayang, tari cak, gambu, janger, topeng, legong, olek, sendra tari, dramagong, dan arja. 1. Mari kita menari dan tertawa. Rigveda 10.18.3. Ranco agama ritaye hasaya, artinya, marilah kita maju untuk menari dan bersukaria. 2. Gadis penari. Rigveda 1.124.7. Usaha srewani rinite apsa, artinya, Dewi Fajar seperti seorang gadis yang menari memamerkan kecantikannya. 3. Tarian bersama. Rigveda 10.94.4. Samrabya diraswa sribir anati sur agosayanta pritiwim upabdibi, artinya,
bersama saudara-saudara perempuan mereka, bergemerincing bumi dengan derap-derap kaki mereka. 4. Pesta tari. Requeda 1094.5. Suparma wacam akrata upadiawi akare Krishna isira anartisu. Artinya, burung-burung berkicau dan rusa-rusa hitam yang liar menari di sarang-sarang mereka. 5. Sebuah kombinasi tarian dan gamelan atau musik. Yajurweda 30.6. Ritaya sutam gitaya sahilusam. Artinya, para pengendara kereta pertempuran dan para seniman pria menyanyi. 6. Seni tari dan peralatan musik atau gamelan. Yajurweda 30.20. Ritaya anandaya talawam. Artinya, tarian dan keriang gembiraan itu diiringi dengan tabla atau kendang. Peralatan musik. Peralatan musik seperti kecapi, trompet dipergunakan untuk mengiringi upacara-upacara persembahyangan dan dihadiri oleh banyak orang. Dijelaskan pula kecapi berisi 7 dawai, juga alat musik seperti pipa dan permainan seruling. Contoh peralatan musik yang bersifat sakral ada gambang, saron, selonding, gong beri, gong luang, angklung, dan gender wayang. Contoh peralatan musik yang bersifat profan, pengarjan, semar, pengulingan, gong kebiar, pelegongan, pejanggeran, joget pingitan, angklung bilah, gangsa jongkok, joget bungbung, bebonongan, dan gong suling. Yang pertama ada peralatan musik gamelan. Awa swarati gargaro goda pari sanis wanat inga pari janis kadat indraya brahma udyatam. Artinya kelompok orang-orang yang bersembahyang mempersembahkan Tuhan Yang Maha Esa dan alat-alat musik gamelan yang menyertai diiringi oleh pengatur tinggi nada, kecapi, dan seruling. Mahasewinawadam krosaya Junawadam awaras paraya sangka dimam. Artinya peniup seruling, peniup trompet, dan peniup trompet kulit kerang dipergunakan untuk upacara-upacara dan mengundang banyak orang. Yatra gata karkaya samwadanti. Artinya tarian itu diiringi dengan canang dan kecapi-kecapi. Kedua ada kecapi itu berisi 7 dawai. Abiwanasya Saptadatur Ityana. Kecapi itu berdawai 7 utas. Kesimpulannya, Gandharwa Weda adalah kitab yang mempelajari tentang kesenian keagamaan. Yang kedua, seni sakral adalah seni yang tidak bisa disewa. Seni ini ditunjukkan hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Sedangkan seni profan adalah seni yang biasanya dipertunjukkan untuk mendapatkan upah atau disewa, baik dalam hubungan dalam upacara keagamaan ataupun tidak. Ketiga, ada jenis-jenis seni keagamaan yang menyertai masing-masing pelaksanaan giatnya dari pencahayatnya itu, antara lain seni tari, seni musik, seni suara, atau dharma gita.